Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Masih di Jumat pagi. Setelah bikin video soal masalah konferensi pers Ralf Rangnick, gua pingin bikin video singkat saja nih ya soal masalah kabar Ralf Rangnick yang dikabarkan akan menerima atau sedang ditawari, sedang diproses bahkan ya untuk menjadi manajer dari tim nasional Austria. Manajer dari tim nasional Austria ya. Ini dikabarkan dari Sky Sports Premier League, bahkan di 24 atau 48 jam akan diumumkan. Fabrizio Romano pun juga mengabarkan kalau Ralf Rangnick sedang mempertimbangkan secara serius tawaran dari Federasi Sepak Bola Austria untuk jadi head coach dari tim nasional Austria. Tentu saja dia masih bisa tinggal di Manchester sebagai konsultan ya, tapi keputusan ini akan tergantung Ralf Rangnick dan Federasi Sepak Bola Austria ini sangat mendorong Ralf Rangnick untuk segera menyetujui tawaran tersebut. Dikabarkan juga kalau dari Transfer News ya, Ralf Rangnick ini sebelumnya ini di bulan April ya, kalau memang tawaran konsultasi ini menjadi konsultan ini hanya akan bekerja 6 hari selama sebulan. Dan dari akun United District selama 2 tahun ke depan ya, disebutkan juga kalau waktu kerja dari Ralf Rangnick ini hanya 6 hari sebulan. Oleh karena itulah ini dianggap sangat mungkin untuk bisa melakukan 2 pekerjaan secara bersamaan, walaupun ditambahkan skenario ini tentu saja ya bukan situasi kondisi yang normal. Sebelum gua kasih opini gua, ini gua ambil dari manunited.com soal masalah disinggung juga ya. Ada wawancara di sana. Rangnick mengkonfirmasi masa depannya di Manchester United. Dia mengatakan, saya ingin berbicara hari ini atau malam ini tentang Manchester United dan pertandingan kita dan juga sisa musim saya di sini. Masalah ini adalah masalah dan saya bisa mengkonfirmasi kalau saya akan terus berlanjut sampai dengan akhir musim di peran konsultasi saya atau konsultan saya. Saya tentu saja akan melanjutkan peran konsultan saya di 2 tahun ke depan. Dan saya tidak sabar untuk melakukannya. Tentu saja itu akan meninggalkan ruangan untuk pekerjaan lainnya. Tapi seperti yang kita setujui di awal ketika saya menyetujui ini di bulan November tahun lalu. Artinya konsultasi role ini kalau gue tangkap ya, ini memang akan menyisakan ruang yang bisa dimanfaatkan atau dilakukan pekerjaan lain. Ditambahkan oleh Ralf Rangnick soal masalah rebuild atau membangun kembali skuad di zamannya Erik ten Hag. Ralf Rangnick mengatakan, saya tidak mengatakan saya akan jadi bagian yang besar, tapi tentu saja kita sepakat saat ini dengan kontrak dan juga waktu dari peran konsultan saya. Sejauh ini saya belum berbicara dan Erik dan diri saya tentu saja berharap dan mungkin akan bekerja sama di masa depan. Artinya ya mungkin bekerjanya menurut gue frekuensinya mungkin akan dekat ya. Tapi kita belum berbicara dengan board manajemen tentang kontrak dan itulah kenapa saya akan mengkonfirmasi kalau saya akan terus bekerja. Saya lebih dari senang, saya sangat senang sekali dan ingin membantu perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Sekali lagi ini Ralf Rangnick menekankan kalau dia memang tetap akan ada di peran konsultan di Manchester United, tapi kalau gue lihat sini dari berita yang disebutkan sebelumnya ya memang ya hanya 6 hari 1 bulan ya kan, artinya itu yang disepakati di bulan November dan
hal-hal lain ya yang mungkin berbeda dari yang disepakati di bulan November ini belum dibicarakan lagi dengan board management. Apakah harinya akan ditambah atau seperti apa, nih belum ada pembicaraan. Lalu juga Erik ten Hag nih butuh seperti apa dari Ralf Rangnick, mungkin hari yang lebih atau seperti apa, ini juga belum dibicarakan secara lebih lanjut. Jadi apa yang ada sekarang ini adalah kesepakatan berdasarkan apa yang disetujui bulan November kemarin, yaitu adalah peran konsultan setelah musim ini selesai selama 2 tahun, dan waktu kerjanya adalah 6 hari selama sebulan. Dan tentu saja dari sebulan itu katakanlah 30 hari, maka kalau dibilang ada 24 hari kerja katakanlah atau 25 hari kerja ya, maka masih ada banyak hari yang tersisa di situ. Dan sekarang ini sedang dikabarkan kalau Ralf Rangnick akan mengambil atau sedang mempertimbangkan secara serius untuk mengambil peran sebagai manajer tim nasional Austria, yang dimana kalau peran manajer tim nasional kan juga tidak seintens peran manajer klub, dimana biasanya di waktu-waktu tertentu saja ini cukup intens ya. Manajer tim nasional kalau mau ada event seperti kayak event uji coba, kualifikasi, maupun juga memasuki turnamen yang turnamen kenegaraan pastinya demikian. Dan tentu saja di waktu-waktu antara pertandingan yang tidak ada kegiatan dengan pemain, biasanya sih ya pelatih ini kan juga keliling ya kan, mengincar scout pemain-pemain berbakat dan lain-lain, lalu juga memperbaiki sistem dan lain-lain dari federasi. Itu juga bisa dilakukan oleh manajer atau pelatih timnas. Ini yang gua ketahui ya, ringan amatiran, ini sekali lagi subjektifnya gua. Nah, bagaimana tanggapan gua atau opini gua soal masalah Ralf Rangnick mengambil, kalau seandainya nanti jadi mengambil peran dari menjadi manajer atau pelatih timnas Austria? Seperti yang gua katakan sebelumnya, kalau peran konsultan ini kan bukan berarti menjadi mentor. Itu selalu gua sebutkan di awal. Artinya ya dia hanya akan memberikan masukan dan nasihat kepada board management, kepada John Murtough, mungkin juga kepada Erik ten Hag. Kenapa gue bilang mungkin saja? Karena gapnya tuh terlalu tinggi ya, ada jarak di situ. Dan gue tidak berpikir dia akan mendikte Erik ten Hag, dan ini juga sudah sering disebutkan di beberapa wawancara sebelumnya dari Ralf Rangnick kaitannya dengan Erik ten Hag, bahwasanya ya dia juga melihat apakah Erik ten Hag butuh dia. Jadi dia lebih menunggu sebenarnya. Kalau Erik ten Hag ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dimintai nasihat, nah itu dia akan ada di sana. Tapi apakah dia akan secara aktif terus turun ke bawah, apalagi sampai mendikte taktik, strategi? Menurut gue tidak ya. Apalagi sampai terlalu memaksakan merekomendasikan pemain ataupun sistem tertentu, taktik tertentu. Menurut gue tidak sampai ke sana sih. Mungkin hanya memberikan informasi tentang masalah pemain, informasi soal masalah taktik, informasi soal masalah dressing room, informasi soal masalah lawan, bisa jadi iya. Tapi kalau seandainya kan mendikte keputusan, menurut gue tidak sampai seperti itu. Ini ringan amatiran ala gue. Jadi perannya memang lebih tinggi ya, konsultan. Mungkin akan lebih ke klub secara menyeluruh. Yang menarik kan adalah harinya. Hari yang hanya 6 hari selama sebulan. Memang ada banyak waktu kosong di sana. Nah, kalau seandainya kan Ralf Rangnick ini mengambil peran sebagai manajer tim nasional Austria, kalau dilihat secara teknis waktu sepertinya bisa ya mengambil ya 2 pekerjaan di waktu yang sama. Cuman menurut gua sekali lagi sih konsentrasi itu saja yang tentunya pasti akan terpecah. Ya kalau orang punya 2 pekerjaan di waktu yang bersamaan, tentu saja konsentrasi pasti akan terpecah, paling tidak dalam waktu sebulan. Memang betul sebagai peran konsultan seperti yang gue katakan tadi, tidak melulu dia tuh harus secara intensif berada di klub, mengamati perkembangan di klub hari demi hari. Menurut gue sih kalau ringan amatiran tidak usah ya. Oleh karena itulah gue pikir juga Ralf Rangnick ini mungkin akan segera merekrut staff-staff di klub ya, bukan staff pelatih tapi staff di klub, macam kayak Paul Mitchell dan juga pihak-pihak lain ya, yang dia percaya akan mampu melaksanakan apa-apa yang dia rencanakan di Manchester United. Jadi dia betul-betul hanya sebagai pengawas di sana. Orang-orang yang direkrut nanti atau direkomendasikan akan direkrut itulah yang akan bekerja, dan ketika mereka punya masalah mungkin baru mereka akan menanyakan atau ya membuat
sesi konsultasi mungkin dengan seorang Ralf Rangnick. Tapi sekali lagi apakah dia akan mengawasi hari per hari? Gua pikir sih tidak akan seperti itu. Sekali lagi dia akan berusaha sekali untuk merekrut orang-orang yang menurut dia capable, menurut dia punya kemampuan untuk bisa melaksanakan project-project, rencana-rencana dia, bagaimana perubahan itu harus berlaku atau berproses di Manchester United. Orang-orang yang bisa melaksanakan hal-hal tersebut itu yang akan direkrut sama dia. Ini kan sudah ada Sasa Lense contohnya sebagai psikolog klub yang menurut gue tetap akan stay sih menurut gue dengan amatiran ya sebagai psikolog sport klub yang sebelumnya tidak ada. Lalu mungkin dia akan merekomendasikan mungkin ya beberapa staff pelatih, mungkin 1 atau 2 maksimal. Paul Mitchell pastinya, dan juga beberapa peran di klub yang sekarang belum terlihat atau mungkin tidak akan terlihat ke depannya karena ya betul-betul peran di balik layar ya, itu bisa saja terjadi. Sehingga ketika katakanlah Ralf Rangnick ini mengambil peran yang lain sebagai manajer, pelatih, kepala tim nasional Austria, orang-orang ini yang tadinya ditunjuk, tentunya Ralf Rangnick sudah tahu kemampuan orang-orang tersebut yang akan menjalankan sekali lagi rencana-rencana tersebut. Dan gue melihat sih nanti yang akan lebih berperan ya di klub selain tentunya Erik ten Hag adalah seorang John Murtough. Menurut gue itu yang akan jadi sentral dari segala sentral kegiatan aktivitas di klub secara menyeluruh, secara secara luas ya, secara lebih tinggi lagi. Di mana John Murtough ini kan akan menjadi penghubung betul antara pihak klub ya, operasional klub dengan pihak pemilik, yaitu adalah keluarga Glazer yang sekarang ini diwakili oleh Richard Arnold. Menurut gue sih demikian. Ini sekali lagi ringan amatiran ala gue. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ada 2 ya kemungkinan kalau seandainya memang diambil ya. Sebenarnya gue agak menyayangkan sih. Gue lebih suka supaya Ralf Rangnick itu tidak mengambil. Jadi memang hanya 1 saja, Manchester United, sekalipun cuma 6 hari sebulan ya. Artinya ya jadi konsentrasi tidak terpecah sih. Tapi nomor 2 ya gue juga melihat banyak waktu kosongnya. Dan kalau seandainya memang diambil perannya, ya menurut gue mudah-mudahan Ralf Rangnick sudah merekrut secara komplit, secara sempurna orang-orang yang dalam tanda kutip ditanam di Manchester United untuk melaksanakan apa-apa yang dia rencanakan, ide-idenya dia ya, orang-orang tersebut supaya bisa meneruskan apa yang ingin dilakukan, yaitu adalah perubahan atau bahkan revolusi di klub secara besar ya. Dan tentu saja ini akan ada yang namanya proses. Kurang lebih demikian. Bagaimana tanggapan teman-teman soal masalah berita ini? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.